Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengantar teori bahasa dan automata. Baik, ada nama kelompok saya Nur Saidah, Rika Sari, Rantika Dewi, dosen pengampu Bapak Sabir Ramadan Eskom Mkom, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Asahan. Baik, di sini ada pokok pembahasan, tingkat bahasa pemrograman, bagian produk proses kompilasi, teori bahasa dan otomata, mesin, otomata, dan sederhana. Baik, mengapa kita harus belajar bahasa dan otomata ini? Agar kita dapat mempelajari pengelolaan bahasa dan mempelajari sistem input-output pada suatu mesin yang berbahasa. Baik, lanjut dengan pendahuluan. Ada tingkat bahasa pemrograman. Di bahasa pemrograman ini memiliki 3 bahasa, yaitu ada bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, bahasa tingkat tinggi. Dan di sini juga ada contohnya. Bahasa tingkat rendah contohnya bahasa mesin, bahasa tingkat menengah contohnya bahasa assembly, bahasa tingkat tinggi contohnya C++, Java, dan PHP. Mengapa bahasa mesin adalah bahasa tingkat rendah? Karena bahasa mesin ini sangat sulit atau tidak mudah dipahami karena bahasa ini memiliki hanya dengan biner, yaitu 0 dan 1. Dan mengapa juga ada bahasa tingkat menengah? Karena bahasa assembly ini mudah mengenal, sederhana, sehingga kita dapat mengetahuinya. Dan bahasa tingkat tinggi contohnya itu C++. Mengapa kita mempelajarinya? Karena aplikasi ini sudah sangat mudah dipahami oleh kita, maka dari itu disebut bahasa tingkat tinggi. Baik, lanjut. Bagaimana sebuah mesin dapat memahami kode program yang dibuat oleh programmer? Sebuah mesin yang hanya mengenali bahasa mesin dapat memahami bahasa programnya tingkat tinggi karena adanya kompilator, atau penerjemah. Kompilator adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengubah source kode programan menjadi bahasa mesin agar dapat dijalankan oleh komputer. Maka begitulah pentingnya tingkatan bahasa pemrograman dengan teori bahasa dan automata ini. Di sini juga ada bagian pokok proses kompilasi. Itu ada program sumber, ada program sasaran, ada analisa dan sintesa. Nah, di sini ada penganalisanya itu leksikal atau scanner. Lalu diadakan penganalisa sintaks atau parse. Lalu menganalisis semantik atau pembangkit kode antar. Lalu langsung sintesanya itu pembentuk kode, pengoptimalkan kode, lalu program sasarannya. Dan di sini dia agak tombol atau tabel simbolnya. Lanjut, teori bahasa dan otomata. Di sini bahasa dan otomata itu disebut juga dengan teori dan berhubungan dengan kompilasi. Kompilasi itu juga disebut dengan teknik. Teori bahasa dan otomata adalah dasar dari teknik kompilasi. Baik, di sini keduanya sangat berhubungan, teori dan teknik. Teori bahasa dan otomata adalah dasar dari teknik kompilasi. Berarti sama-sama menghubungkan dan sama-sama memerlukan teori dan teknik ini. Teori bahasa dan otomata ini, apa yang dimaksud dengan teori bahasa dan otomata? Teori bahasa membahas mengenai bahasa formal. Salah satunya adalah kepentingan perancangan kompilator atau kompiler.
Otomata adalah mesin abstrak yang dapat menganalisis, menerima, expect atau membangkitkan generate disebut kalimat dalam bahasa tertentu. Input pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Mesin akan menganalisiskan apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak. Baik, di sini ada mesin otomata sederhana. Di sini ada 6 state. 6 itu yang bulat, ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Itu ada initialnya tuh Q0, ada final state. Final state itu ada Q3 dan Q4. Simbol input itu ada A, D, U. Di sini ada mesin otomata sederhana. String input diterima jika mencapai final state, selain itu ditolak. Pembaca simbol pertama dimulai dari initial state. Perpindahan state berdasarkan simbol yang dibaca. Lalu di sini ada juga mesin otomata sederhana sama yang dengan tadi, ada 6 state, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 dan Q5. Di sini ada input stringnya, ada ADA itu sama dengan diterima, ADU sama dengan diterima, ADD sama dengan ditolak. Nah, itu juga dia penjelasannya. Maaf jika ada yang kurang atau yang salah. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.